Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia dengan tema penelitian pengembangan atau yang sering Bapak Ibu dengar dengan penelitian research and development. Dan Bapak Ibu yang sudah masuk Zoom meeting yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillahirabbil pada malam ini adalah pertemuan kita yang ketiga di Zoom meeting pada rangkaian acara kita dalam kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, yang pada tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana menulis laporannya ataupun menyusun laporan dari penelitian pengembangan, serta bagaimana menyusun artikelnya untuk dipublikasi di jurnal ilmiah. Pada dasarnya Bapak Ibu, untuk laporan pada dasarnya sama saja dengan laporan-laporan penelitian yang lain. Dari ada halaman judul, kemudian bab 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Pada dasarnya sama saja, namun mungkin hanya ada beberapa sedikit perbedaan terkait dengan mungkin pada bagian metode, kemudian langkah-langkah pada penelitiannya, dan juga bagaimana menyajikan hasil penelitian pada penelitian pengembangan. Itu mungkin yang sedikit perbedaan dari sisi luarnya. Dan kita akan coba melihat lebih lanjut dan kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan sistematika khususnya pada laporan dan artikel ilmiah penelitian pengembangan. Di hari pertama, Bapak Ibu, kita sudah diskusi terkait dengan ide dan konsepnya seperti apa penelitian pengembangan itu. Kemudian di hari kedua, Bapak Ibu sudah banyak berdiskusi terkait dengan pengumpulan data dan analisis data pada pengembangan. Bapak Ibu juga sudah banyak kita diskusi terkait dengan ide, kemudian validator, kemudian jenis data dan sebagainya. Sudah Bapak Ibu kita diskusikan dan Bapak Ibu juga bisa lihat rekaman videonya. Rekaman video itu sudah kami share pada pertemuan pertama dan kedua, serta materi-materi yang ada pada malam pertama, kedua, dan ketiga terkait dengan penelitian pengembangan ini. Nah, sungguhnya juga sudah kami sharing terkait dengan contoh-contoh artikel penelitian pengembangan baik yang ada di jurnal nasional maupun internasional, yang pada dasarnya itu Bapak Ibu ataupun kita bisa jadikan rujukan ataupun referensi. Oh, seperti ini loh contoh artikel ataupun model penulisan dalam artikel ilmiah yang Bapak Ibu bisa publikasi pada jurnal ilmiah. Baik, pada malam hari ini kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan kita ikhtiarkan mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Di Zoom meeting sudah hadir Bapak narasumber, Bapak Randi Pratama, kemudian Bapak Ibu para peserta, ada Bapak Leo Chandra, ada Ibu Agustina, Bapak Agus Midi, Pak Ahmad Bayu Aryawan, yang mungkin bergabung baru tadi kayaknya. Kemudian ada Ibu Ani Suwarni, Ibu Arita, Ibu Asbia, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Terima kasih. Dan silakan Bapak Ibu bisa mengatur posisi duduk agar lebih rileks dan lebih santai dalam berdiskusi. Dan sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk daftar hadirnya atau presensinya, kami siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk absen ataupun presensi di
Zoom meeting di chat agar mungkin Bapak Ibu yang tidak menggunakan laptop tidak tertutup gitu dengan chat yang ada di Zoom meeting. Silakan Bapak Randy Pratama untuk menyampaikan materi terkait dengan seperti apa laporan dari penelitian pengembangan. Kepada Bapak Randy, saya persilahkan. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di pertemuan pertama sudah membahas tentang konsep dan ide. Kemudian di hari kedua kita membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, dalam proses laporan penelitian pengembangan sudah mulai Bapak Ibu yang bertanya di grup ataupun ada yang beberapa yang japri itu banyak tujuannya. Ada yang ingin membuat laporan untuk kenaikan pangkat gitu ya, boleh gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak penilai Dupak pada pekan lalu di kelas Dupak gitu ya, bahwasanya dalam membuat suatu laporan penelitian untuk Bapak Ibu guru itu sesungguhnya tidak selalu PTK. Bapak Ibu bisa membuat laporan yang lain gitu ya. Bisa penelitian pengembangan, bisa penelitian eksperimen, intinya penelitian-penelitian yang terkait dengan profesi Bapak Ibu, khususnya guru gitu ya. Ya boleh. Ada juga yang sudah berkonsultasi mengenai mungkin tesis atau dan yang lain silakan. Atau ingin mengajukan sebuah hibah penelitian pengembangan silakan. Yang jelas ciri khas dari penelitian pengembangan ini tidak terfokus pada perhitungannya, tetapi lebih pada bagaimana seorang peneliti nanti akan menjadi pengembang juga. Sehingga sangat disarankan memang ya produk yang kita buat nantinya adalah produk yang inovatif. Nah, inovatif itu disarankan yang unik, ya, yang unik bisa juga yang mampu menyelesaikan masalah di sekitar kita, atau bisa juga produk yang kekinian ya berbasis teknologi atau yang lain. Sekarang di 2-3 tahun terakhir ini sudah semakin banyak produk-produk pendidikan arahnya ke teknologi gitu ya. Oke, baik. Saya buka PowerPoint-nya. Nah, untuk PowerPoint ini sudah saya share juga di link ya, nanti bisa Bapak Ibu download link materi ini ya. Yang akan saya bahas hari ini adalah sistematika laporan penelitian pengembangan. Nantinya juga dari laporan pengembangan ini Bapak Ibu juga bisa melanjutkan menjadi sebuah artikel ilmiah yang dapat terpublikasi di jurnal-jurnal, baik jurnal nasional, jurnal internasional ataupun yang lain ya. Oke, akan saya bahas. Nah, sebelum kita masuk materinya, di sini benar-benar saya berikan catatan penting di awal. Ya, karena memang apa? Laporan penelitian dari suatu penelitian, itu sistematikanya bisa jadi berbeda-beda. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Mengapa? Karena memang setiap instansi atau setiap pedoman memiliki keinginan masing-masing. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat laporan penelitian untuk skripsi ataupun tesis ataupun laporan yang lain gitu, di salah satu universitas, maka bisa jadi laporannya akan berbeda, sedikit berbeda ya dengan laporan yang mungkin untuk kenaikan pangkat. Nah, urutannya seperti apa? Pastikan Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan pedoman. Ya, pedoman inilah acuan nomor 1. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ingin membuat laporan penelitian untuk tesis di salah satu kampus A, Bapak Ibu ikuti pedoman saya. Mungkin kebetulan saya gunakan salah satu kampus yang lain. Nah, itu akan berbeda. Tetapi intinya nanti akan mirip-mirip. Cuma biasanya perbedaannya lebih pada kata-kata gitu ya, kata-kata dan yang lainnya biasanya secara literal ya, bahasa hanya sedikit perubahan aja.
Nah, ini sistematikanya, laporan penelitian umumnya adalah 5 bab. Jelas nomor 1 adalah pendahuluan, ya, nomor 1 atau bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 adalah kajian pustaka. Nah, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, di bab 3 dan bab 4 ini saya ikuti salah satu pedoman gitu ya, salah satu pedoman yang sesungguhnya boleh juga dimodifikasi ya, menyesuaikan pedoman masing-masing sekali lagi. Di sini saya ikuti salah satu universitas, yaitu ketika bab 3 seharusnya metode penelitian, karena untuk penelitian pengembangan, maka namanya diatur menjadi metode penelitian dan pengembangan. Hanya namanya ya. Ya, hanya namanya ditambahi dan pengembangan. Itu karena nanti prosesnya di dalamnya juga meneliti, juga mengembangkan. Nah, termasuk juga di bab 4. Biasanya hasil penelitian, ada juga hasil penelitian dan pembahasan. Di sini hasil penelitian dan pengembangan. Boleh ya, silakan nanti disesuaikan. Pak, di tempat saya hasil penelitian dan pembahasan, silakan. Sama saja sesungguhnya, tinggal kita urutkan sesuai dengan atau ikuti pedoman yang berlaku. Nah, di pendahuluan ada beberapa spesifikasi yang mungkin berbeda dengan penelitian lain untuk penelitian pengembangan ini. Untuk poin A, pastinya sudah hampir semua familiar. Pendahuluan poin A selalu latar belakang. Karena memang itu landasan mengapa seorang peneliti akan melakukan penelitian, latar belakang. Kemudian poin B juga selalu rumusan masalah. Dan poin C, tujuan penelitian. Nah, cuma di sini ada perbedaan. Biasanya ada beberapa tambahan khusus ya untuk penelitian pengembangan. Kalau yang poin E di sini manfaat jelas juga ada. Ada yang meletakkan di poin D, ada yang poin E gitu, tinggal menyesuaikan. Nah, ada tambahan yang mencirikan bahwasannya ini penelitian pengembangan, yaitu diberi poin spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, jadi artinya apa? Memang sebelum peneliti itu membuat produk pendidikan, apapun itu, buku, LKS, RPP, media, alat peraga, modul, dan yang lainnya, maka dipastikan dulu spesifikasi rencananya seperti apa. Misalkan ketebalannya seperti apa, model yang digunakan apa, kemudian nanti mungkin berapa lembar keinginannya ya, kemudian misalkan yang spesifik pokoknya. Seperti Bapak Ibu melihat spesifikasi suatu handphone, maka hal-hal yang memang mampu dijelaskan akan dipaparkan. Spesifikasi handphone, menggunakan RAM berapa giga, menggunakan ROM berapa giga, menggunakan chipsetnya apa, Snapdragon atau apa, itu disampaikan. Seperti ini ya, misalkan membuat LKS, disampaikan LKS-nya nanti mau berapa pertemuan. Kemudian dalam LKS rencananya seperti apa. Jadi nanti ini rangkuman singkat spesifikasi produk yang diharapkan. Dan yang nomor F adalah definisi operasional. Nah, ini di sini saya beri catatan. Pada pedoman lain definisi operasional itu ada, tetapi ada yang meletakkannya pada bab 3. Nah, ini juga nggak bisa disalahkan. Artinya bisa Bapak Ibu letakkan di bab 1, bisa di bab 3, tergantung pedoman. Nah, definisi operasional itu apa? Jadi istilah-istilah yang ada pada penelitian nanti Bapak Ibu definisikan secara konkret. Tidak perlu mencantumkan sumber bahkan ya dalam definisi operasional. Bapak Ibu tuliskan misalkan LKS ya, lembar kerja siswa pada penelitian ini adalah apa gitu. Jadi lebih pada kalimat pada penelitian ini. Misalkan modul pembelajaran pada penelitian ini adalah suatu buku yang berisi dan yang lain-lainnya. Nah, itu sampaikan dengan kalimat yang detail yang sifatnya operasional. Nah, itu bisa diletakkan pada bab 1 poin F atau bisa juga nanti ada pedoman tertentu di bab 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kajian pustaka ya, kajian pustaka saya rasa sama, baik penelitian-penelitian yang lain, baik penelitian eksperimental, tindakan kelas, kualitatif, dan yang lainnya saya rasa sama. Cuma mungkin ada beberapa yang namanya beda. Karena kemarin juga ada yang bertanya, Pak, ini di salah satu pedoman pakai istilah kajian teori. Ya sama saja ya, boleh. Di salah satu pedoman ada yang nuliskannya landasan teori.
atau landasan pustaka ataupun yang lain. Ya, selama itu pada pedoman maka kita ikuti ya. Nah, isinya apa? Ya teori-teori masing-masing. Nah, teori apa yang sering digunakan ketika kita melakukan penelitian pengembangan? Umumnya pada poin A di sini biasanya lebih pada teori pengembangan yang akan kita gunakan. Misalkan menggunakan model pengembangan 4D. Maka ya itu tadi, maka Bapak Ibu juga letakkan minimal di sini teori pengembangan 4D di sini. Ya, misalkan di sini ya teori pengembangan 4D ada di sini, teori pengembangan ya dan yang lainnya teori pengembangan 4D. Atau di biasanya kalau yang variabel berikutnya yang ada di judul biasanya berada pada yang berikutnya di sini, kemudian nanti yang terakhir umumnya adalah penelitian yang relevan. Ya. Tapi di sini urutannya sesungguhnya tidak ada acuan ya, karena ada yang bertanya juga, Pak, urutannya bagaimana untuk saya letakkan di mana, takutnya terbolak-balik. Sesungguhnya tidak ada acuan, cuma dalam proses menuliskannya disarankan memang biasanya umumnya adalah urut variabel yang dari judul, biasanya seperti itu. Tetapi juga boleh diurutkan dengan konsep yang lain, boleh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya adalah setelah kajian pustaka, nah ini perbedaannya yaitu adalah metode penelitian dan pengembangan. Nah, di sini sebenarnya isinya sama-sama mengungkapkan prosedur, sama-sama menyampaikan datanya apa saja. Data itu yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian di sini terlupa ada juga boleh ditambahkan juga teknik pengumpulan data dengan instrumen apa saja boleh di poin D ini, dan ditambahkan teknik analisis data. Nah, ini silakan bisa dikembangkan sesuai yang kita bahas kemarin ya. Prosedurnya seperti apa, datanya apa saja, dan bagaimana mengolahnya, dan model pengembangan yang kita gunakan apa. Model yang pengembangan yang kita gunakan bebas, Bapak Ibu menyesuaikan saja yang paling cocok yang mana gitu ya. Jadi tidak harus bingung milih yang mana metode pengembangan, apa model pengembangannya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bab 4, nah ini bab 4 ada yang menyarankan seperti ini. Yang pertama adalah penyajian data uji coba, ada juga yang menambahkan yang nomor 2 adalah selalu harus menampilkan revisi produk. Jadi revisi-revisi yang selama ini biasanya di balik layar gitu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan penelitian yang lain, revisi-revisi selalu tidak ditampilkan. Nah, untuk penelitian pengembangan justru diwajibkan untuk ditampilkan. Ditampilkan bagaimana perangkat itu sebelum, kemudian direvisi seperti apa atau diberi masukan seperti apa, kemudian menjadi apa perangkatnya. Nah, itu silakan dimasukkan revisi produk. Nah, ada juga yang saya berikan alternatif salah satu. Ada yang lain bahwasanya bab 4 menuliskannya seperti ini. Lah ini alternatif. Ini seringkali digunakan dan biasanya lebih mudah mengurutkan. Ya, boleh pakai yang ini. Ketika Bapak Ibu menggunakan model 4D ataupun model yang lain, Azure, Eddy gitu, yang lain yang sudah saya bahas di pertemuan pertama, maka itu letakkan pada masing-masing poin. Nanti akan lebih mudah jelaskannya. Jadi ketika apa hasilnya pada tahap pendefinisian gitu ya, apa hasilnya pada tahap perancangan, apa hasilnya pada tahap pengembangan, dan apa bagaimana caranya ketika menyebarkan. Nah, ini dijabarkan hasilnya. Ya, biasanya banyak gambar-gambarnya, itu perbedaan dari penelitian lain. Kalau penelitian yang lain biasanya gambar-gambar cukupnya. Kalau penelitian pengembangan justru ketika tahap perancangan atau pengembangan itu banyak sekali gambar-gambar produknya. Boleh ditampilkan, dijelaskan, dipaparkan. Terutama tahap penyebaran juga boleh ditampilkan di mana menyebarkannya, dengan media apa gitu ya. Ini ditampilkan juga. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pasti sudah paham, kesimpulan selalu menjawab rumusan masalah. Yang jelas rangkuman dari hasil penelitian dan pengembangan kita tulis menjadi sebuah kesimpulan, dan berikutnya adalah saran pemanfaatan. Ada juga yang nulis saran, ada yang saran pemanfaatan atau yang lain. Yang jelas harapannya dengan adanya saran, peneliti lain yang nantinya akan membaca tulisan dari Bapak Ibu sebagai peneliti dan juga pengembang nanti akan
tertarik, gitu, tertarik untuk menggunakan seperti apa, dan ya, atau mungkin mengembangkan selanjutnya seperti apa. Nah ini ya, ini adalah apa namanya urutan dari sistematika dari artikel pengembangan. Nah mungkin akan saya tampilkan contoh. Ya, ini belum saya upload. Mungkin nanti malam atau besok pagi akan saya upload salah satu contoh laporan pengembangan, mungkin tesis ya, tesis yang pernah saya buat. Ya ini laporan pengembangan. Mungkin masih banyak kekurangan juga karena sudah lama tesisnya ya. Belum jadi dosen, namanya mahasiswa pasti banyak kekurangan. Tapi secara format, secara isi sudah sesuai gitu ya. Nanti akan saya share. Belum saya siapkan di sini. Belum saya gabungkan filenya. Nah, ini bab 1. Nah, bab 1 ketika penelitian pengembangan, sekali lagi penelitian pengembangan fokuskan memang pada perangkat atau produk yang akan dibuat. Ya, latar belakangnya fokusnya pada produk. Produknya boleh menyelesaikan masalah, untuk inovasi, untuk yang lain lebih pada itu. Jadi bukan pada hasil belajar siswa atau apa, boleh ditampilkan boleh, tetapi jangan dominan dan bukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, bukan, karena itu PTK. Jadi lebih pada bagaimana mengapa perlu dikembangkan. Misalkan seperti ini, saya tampilkan menurut soal observasi awal seperti ini. Nah, dari soal observasi ini saya rasa siswanya kesulitan untuk mengerjakan karena ada hal yang memang tidak terurut atau tidak sistematis lah ini, makanya ditampilkan beberapa gambar-gambar observasi awal yang menunjukkan kalau kita harus mengembangkan produk ini. Nah, itu kemudian sampaikan rencananya mau mengembangkan apa, dengan model apa, dan kesimpulannya adalah judul. Di sini judul saya adalah pengembangan perangkat pembelajaran model problem based learning. Nah, mungkin kalau sekarang sudah kadaluarsa ya, bukan kadaluarsa sesungguhnya, tapi lebih pada sudah hampir tahu semua model ini. Tetapi waktu pembuatan tesis waktu itu memang sesuatu hal yang baru, sehingga pemerintah juga belum menerapkan 5M gitu ya. Jadi memang dianggap judulnya layak untuk digunakan gitu ya. Karena LKS-nya dengan problem based learning waktu itu. Untuk anak SMK juga. Jadi anak SMK juga waktu itu jarang diberi soal-soal yang atau permasalahan yang sifatnya berbasis masalah matematika. Karena memang harusnya memang anak SMK lebih pada soal terapan gitu ya. Nah, ini juga nanti akan saya terapkan soal-soalnya di sini. Nah, ini ada rumusan masalah, saya rasa sama. Kalau di sini saya sampaikan seperti acuan saya selalu menggunakan kriteria ini ya. Nah, valid, praktis, efektif. Agar apa? Agar memang lengkap. Valid dari sisi kebenaran atau kesesuaian, praktis dari segi mudah digunakan oleh praktisi, dan efektif adalah memberikan dampak untuk konsumen boleh, ataupun untuk siswa boleh, dan yang lainnya. Nah, ini saya gunakan ini. Apakah boleh valid dan praktis saja boleh, valid saja boleh gitu ya. Kemudian tujuan sama, kemudian ini spesifikasi produk yang saya buat. Nah, di sini sampaikan dengan pembelajaran apa, RPP, kemudian dengan PowerPoint, dengan apa lagi, sampaikan seperti apa masalahnya. Jadi dirinci dulu di awal rencananya, di spesifikasi produknya. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian, dan terakhir definisi operasional. Nah, mungkin saya percepat aja, nanti saya upload aja ya, sehingga Bapak Ibu bisa membaca cara mandiri gitu ya. Seperti apa sih laporan penelitian gitu ya, laporan penelitian pengembangan, nanti mungkin bisa digunakan untuk contoh Bapak Ibu juga membuat yang sama untuk kenaikan pangkat atau lomba ataupun hibah atau yang lain. Nah, itu kemudian bab 2. Bab 2 sebentar. Mana bab 2 ya? Nah, bab 2 kajian pustaka. Di sini saya sampaikan teori pengembangan secara umum. Seperti apa sih teori pengembangan itu? Nah, di sini saya gunakan teorinya Plom. Ya, sesungguhnya kenapa pakai Plom? Karena jujur saja waktu itu saya mengajukan menggunakan 4D. Ya, tapi namanya tesis ya, kita tidak hanya, Bapak Ibu tidak hanya
berpacu dengan idealisme diri tapi dengan dosen. Dosennya menyarankan pakai plom gitu karena dianggap lebih baru. Ya, ya sudah saya ikuti. Tapi intinya sama. Di sini menggunakan langkah-langkahnya cuma lebih ringkas. Langkah awal, penelitian awal, kemudian fase pengembangan dan fase penilaian. Nah, di sini tidak perlu disebarkan katanya. Nah, sampai penilaian aja selesai. Kalau 4D, dia terakhir disseminate, disebarkan. Kemudian ini saya paparkan ya. Kemudian variabel-variabel pada judul dipaparkan. Di sini saya menggunakan problem based learning, maka Bapak Ibu rinci variabel itu, misalkan menggunakan model problem based learning, model project based learning, model yang lain silakan bisa dikembangkan. Nah ini kemudian boleh juga menyampaikan kelebihan-kelemahan dari model tertentu, model itu ya, model. Kemudian bisa juga kalau memang Bapak Ibu memang tujuannya mengembangkan media, tampilkan media juga bisa, pengertian media dan yang lainnya gitu ya. Karena di sini saya gunakan PowerPoint, media PowerPoint ya dan yang lainnya. Nah, ini terakhir materi. Boleh juga tampilkan poin terakhir penelitian relevan, boleh, tidak perlu juga boleh. Karena ada yang menyatakan tidak perlu penelitian relevan karena sudah masuk ke dalam include ke dalam teori-teori ini sudah ada penelitian relevannya seharusnya. Oke, itu bab 2. Bab ketiga adalah metode penelitian dan pengembangan. Nah, setelah tadi dirinci model pengembangannya apa, di sini langsung kita spesifik menggunakan apa dan prosedurnya seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, sebentar mana ya. Nah, ini rencananya nanti akan membuat media-media seperti ini. Saya rencanakan dulu draft kasarnya seperti ini, media PowerPoint-nya, kemudian mana alurnya ya, sebentar. Apakah ada alurnya? Sebentar. Lama tidak buka. Nah, ini alur yang saya maksud ya. Alur yang saya maksud sehingga Bapak Ibu akan lebih paham dengan adanya alur ini. Alurnya apa? Ya, ini alurnya ya. Saya ulang lagi mungkin seperti yang kemarin, cuma di sini saya menggunakan plom ya. Jadi penelitian awal. Pada penelitian awal kegiatan dari peneliti apa? Yang jelas mengkaji kondisi pembelajaran. Kalau memang kita ingin mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran dan mengamati dan menganalisis perilaku siswa, kira-kira nanti cocoknya perangkat yang seperti apa. Dan dikaji juga kurikulumnya, apakah cocok dengan media yang saya buat nanti atau perangkat yang saya buat nanti. Sehingga ini adalah penelitian awal, sifatnya preliminary ya, awal dasar untuk ingin mengembangkan. Nah, berikutnya adalah fase pengembangan. Di sini yang saya kembangkan apa? Yang saya kembangkan di sini adalah RPP, 3 hal ini. BS, di sini BS ini singkatan dari buku siswa, ya saya singkat karena nggak cukup tempatnya. Kemudian media pembelajaran, yaitu PowerPoint. Di sini juga saya kembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu seperti lembar validasi, lembar aktivitas yang lain, saya kembangkan juga. Saya kembangkan sendiri di sini. Nah, setelah masuk ini, barulah Bapak Ibu masuk namanya proses validasi perangkat. Nah, seperti yang kemarin, Bapak Ibu kalau kesulitan dengan validasi yang di sekitar Bapak Ibu, bisa validasi online, ya, validasi online daring. Kami di sini juga bersedia kok kalau membantu Bapak Ibu untuk mengisi lembar validasinya, ya, atau ya asalkan memang sudah sesuai dengan bidang kami. Kalau saya di sini matematika dan juga media pembelajaran. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mengembangkan media, boleh saya bantu untuk validasi daripada terkadang susah nyari dosen ataupun yang lain. Atau bisa juga perangkat-perangkat pembelajaran secara umum. Di sini ada Bapak Dr. Suhardi memang fokus pada pengembangan perangkat-perangkat ya, manajemen sekolah dan yang lainnya. Mungkin kaitannya tentang kepala sekolah, kepengawasan dan yang lainnya bisa divalidasi oleh Pak Suhardi. Nah, di sini setelah divalidasi, dicek apakah valid atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, maka revisi. Ya, inilah yang disebut dengan berputar. Berputar siklus, tetapi siklusnya bukan siklus PTK. Ya, seperti siklus tapi berputar. Berapa kali berputar ya nggak ada acuannya di sini. Ya, umumnya biasanya 1-2 kali atau langsung bisa kalau memang sudah sedikit kesalahan. Nah, setelah valid
andai kata valid, andai kata tidak berputar, andai kata valid masuk ke sini. Uji coba kelompok kecil. Nah, seperti yang saya sampaikan, di kelompok kecil nanti Bapak Ibu mengecek keterbacaan, mengecek penggunaan untuk beberapa orang saja agar bisa merevisi dulu sebelum dinilai secara besar, ya. Kemudian uji kelompok besar, di uji kelompok besar nanti Bapak Ibu cek apakah praktis dan efektif. Kalau tidak, maka berputar lagi di sini, putar lagi. Kalau iya, jadilah terakhir produk pengembangan. Ya sudah, gitu ya. Kalau ikut langkah 4D, biasanya ada lanjutannya di sini. Diseminarkan atau disebarkan atau diseminasikan, ya, di sini. Nah, boleh pakai alur ini, boleh, mudah sekali dipahami. Nah, boleh di copy, boleh, kan alur-alur itu kan sama sih, saya rasa ya. Ya tinggal menyesuaikan aja dengan perangkat Bapak Ibu, pas apa tidak. Kalau nggak pas ya jangan digunakan. Nah, ini sudah saya bahas kemarin. Kemudian technical analisis data, di sini saya gunakan rumus-rumus yang mudah saja dan memang diperbolehkan seperti yang saya sampaikan bahwasanya statistik deskriptif itu boleh. Ya, yang penting data-datanya lengkap, banyak, bisa mendeskripsikan semua. Kalau seperti apa? Di sini hanya menghitung rata-rata. Ya, bahkan ini saya adaptasi dari Ari Kunto. Ya. Kemudian menghitung kriteria keberhasilan, gitu ya. Kemudian menghitung keefektifan, semua pakai konsep rata-rata, rata-rata dan kriteria, rata-rata kriteria, seperti itu aja. Jadi tidak sampai menggunakan rumus statistik inferensial, ya. Dan diperbolehkan kalau ingin yang tujuannya seperti itu, gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk mungkin lebih pada deskripsi seperti itu, kalau memang tujuannya untuk populasi yang lebih besar, biasanya ketika perangkat Bapak Ibu apakah dapat digunakan secara nasional atau populasi yang lebih provinsi atau nasional, itu maka memang perlu penarikan populasi dan sampel. Maka memang memerlukan statistik inferensial, ya. Jadi kayak penelitian eksperimen di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Di sini saya ikuti salah satu pedoman di kampus saya waktu itu, ya. Itu ketika penelitian pengembangan tidak boleh nulis kesimpulan, ya. Nulisnya kajian produk, ya sudah saya ikuti, gitu ya. Tetapi sebenarnya isinya adalah hasil-hasil pengembangannya itu dijabarkan, dikaji, gitu ya, seperti apa, gitu. Sesungguhnya sama maksudnya, ya. Di sini kajian produk, dan terakhir adalah saran, ya. Nah, saran pemanfaatan. Kira-kira sebaiknya seperti apa saran-sarannya. Nah, mungkin itu nanti akan saya jadikan satu dulu, karena itu masih tercecer bab 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya waktu itu memang tesis itu sering kali, karena sering revisi, gitu ya, jadi jarang tesis atau skripsi atau disertasi itu membuatnya dijadikan satu langsung, jarang. Biasanya per bab dulu, nanti dikonsultasikan, gitu. Jadi belum saya gabung. Nanti saya gabung, mungkin besok pagi akan saya upload, gitu ya, untuk contoh Bapak Ibu laporan penelitian pengembangan. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Dr. Suhardi. Mungkin jika ada materi tambahan, mungkin saya persilakan, saya kembalikan lagi Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas penyampaian dari materi menyusun laporan. Nah, laporan penelitian pengembangan. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini menyusun skripsi, tesis ataupun disertasi yang terkait dengan penelitian pengembangan, dan juga mungkin yang ada penilai yang mungkin sudah bosan lihat PTK, gitu kan. Kemudian diminta untuk buat laporan penelitian yang lain, bisa jadi salah satu pilihannya adalah penelitian pengembangan. Selain Bapak Ibu melakukan penelitian, juga akan mendapatkan satu produk tentunya yang bermanfaat, yang berbeda dengan yang lain, tentunya sudah diperbaharui seperti itu, sehingga ada nilai lebih dalam penelitian pengembangan ini. Bagi saya pribadi, silahkan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi tertarik. Nah, kalau saya melihat cukup sangat simpel Bapak Ibu, sangat simpel, karena masing-masing penelitian itu memiliki ciri khas tersendiri, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan yang Bapak Ibu temukan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah ini ada sedikit
bonus kalau saya katakan, ada sedikit bonus terkait dengan jurnal ataupun Bapak Ibu yang berminat untuk mempublikasi jurnal ilmiah yang memiliki artikel pengembangan. Nah, pada beberapa hari yang lalu, pada awal materi ini, kami sudah share artikel-artikel terkait dengan penelitian pengembangan. Nah, di situ sudah banyak sekali penelitian pengembangan modul, penelitian pengembangan LKS, media pembelajaran, dan lain sebagainya, yang nasional maupun internasional. Nah, di kelas guru inovatif biasanya memang kami ya coba untuk memberikan sesuatu yang nyata seperti itu, tidak hanya teori. Jadi teori itu juga sangat penting, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami konsep sampai dengan penulisan, dan kami juga akan berikan bonus untuk mempublikasi artikel hasil penelitian pengembangan Bapak Ibu ke jurnal ilmiah yang kami miliki. Izin saya share screen. Sebentar. Sorry. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ya, ini untuk artikel dari pengembangan hasil penelitian dan pengembangan Bapak Ibu yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah. Pada waktu lalu yang sudah kita share itu ada ini Bapak Ibu. Sebentar saya cek di penelitian pengembangan. Di materi ini ada banyak sekali artikel-artikel terkait dengan pengembangan LKS deh. Kita coba buka satu. Nah, ini sudah ada, ini adalah artikel yang ditulis kemudian dipublikasi pada jurnal. Ini jurnal Gentang. Jadi yang kami share itu adalah artikel-artikel orang dari hasil penelitian pengembangan yang sudah dipublikasi. Jadi semua artikel itu sudah terpublikasi dan milik orang lain. Nah, sekarang kesempatan Bapak Ibu mempublikasi dari artikel hasil penelitian pengembangan Bapak Ibu sendiri pada jurnal yang kami sudah sediakan, yaitu pada jurnal P4I. Bisa Bapak Ibu buka di Google. Silakan dibuka guruinovatifIndonesia.com ya. Kemudian silakan ada di sini terkait dengan jurnal. Ada beberapa program kami, salah satunya adalah jurnal. Nah, jurnal di lembaga kami ada sekitar 20-an lebih untuk jurnal nasional terkait dengan pendidikan dasar, menengah, kemudian kejuruan, kemudian ada banyak sekali, silahkan Bapak Ibu cek. Nah, khusus untuk kelas ini kami berikan 10 slot untuk publikasi artikel penelitian pengembangan, dan itu free. Kami berikan secara gratis bagi Bapak Ibu yang memiliki artikel pengembangan. Bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang, kami berikan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu untuk menghubungi kami. Nanti akan kami siapkan di WA group itu bagaimana teknisnya dan seperti apa format dari artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal. Nah, ini di sini juga ada jurnal khusus bahasa, kemudian jurnal pendidik dan lain sebagainya. Bisa dicek sendiri. Kemudian, oke, bagaimana
selanjutnya teknisnya ataupun artikel itu seperti apa? Artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, khususnya pada penelitian pengembangan itu seperti apa? Nah, kita akan coba bahas sedikit di slide presentasi. Ya. Nah, jadi sedikit saya berikan motivasi Bapak Ibu. Kita coba tulis apa yang kita pikirkan, lalu dikerjakan. Sekarang kita sudah berteori nih, banyak teori terkait dengan penelitian pengembangan. Oh, ada pengembangan perangkat, ada pengembangan media, pengembangan modul, dan lain sebagainya. Itu teori. Tetapi silahkan Bapak Ibu buat sebuah karya. Nah, Bapak Ibu buat sebuah artikel, kemudian bisa dipublikasi. Yang tentunya Bapak Ibu yang kita sebagai pendidik, itu salah satu syarat ataupun dapat juga poinnya di situ. Jadi tidak hanya kita Bapak Ibu hanya mendapatkan sertifikat ataupun materi teorinya dan bisa diskusi, tetapi silahkan kita buat satu artikel pengembangan, nah lalu kita publikasikan. Oleh karena itu kita di Guru Inovatif Indonesia ini lebih banyak untuk belajar, lalu kita berkarya dan berinovasi. Nah, itu adalah moto kami dan makanya tidak banyak kami untuk ngurusi absen dan lain sebagainya itu karena supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk berkarya. Baik, sedikit saya singgung kalau dari hari pertama sepertinya saya belum perkenalkan diri. Saya Muhammad Suhardi Bapak Ibu. Saya dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di NTB, dan saya juga editor dan reviewer pada beberapa jurnal nasional. Silahkan nomor WA saya, dan saya juga tergabung di grup Bapak Ibu. Di grup itu saya juga sudah tergabung dengan Pak Randi dan beberapa admin, yang nantinya kami akan coba fasilitasi Bapak Ibu yang memiliki artikel artikel pengembangan ini. Baik. Lalu sedikit kita coba ingat kembali, karena beberapa kemarin ada yang tanya bagaimana format untuk laporan penelitian untuk jadi jurnal. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya coba tegaskan istilahnya kembali supaya tidak kadang ada yang tertukar gitu, mana artikel, mana laporan, mana jurnal. Nah, seperti itu. Kalau laporan Bapak Ibu mungkin sering melihat ataupun pernah membuat, kan pastinya skripsi, tesis, disertasi ataupun laporan penelitian yang lain itu adalah laporan. Jadi mungkin tebal gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Sampai dengan lampiran-lampirannya itu adalah laporan penelitian. Ya. Kalau artikel, nah artikel ini bisa berupa intisari ataupun ringkasan dari laporan tersebut. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat laporan, di situ Bapak Ibu bisa buat artikelnya. Apakah bisa buat artikel tanpa membuat laporan terlebih dahulu? Bisa. Yang penting ada hasil penelitiannya. Nah, ada hasil yang Bapak Ibu bisa tampilkan di artikel tersebut. Nah, jadi konsep dari artikel ini sesungguhnya adalah ringkasan dari laporan penelitian yang memiliki sistematika tertentu. Kemudian jurnal. Nah, jurnal ini adalah medianya, wadah untuk mempublikasi. Kalau kita di media itu ada koran, ada majalah, ada kolom-kolom berita seperti itu. Nah, kalau untuk tulisan yang bersifat ilmiah dipublikasi pada jurnal ilmiah. Nah, di sini ada yang skala nasional, internasional, dan lain sebagainya. Itu untuk penegasan istilahnya agar tidak tertukar lagi ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu atau pendapat. Kadang, Pak, saya mau publikasi jurnal ilmiah. Ini keliru. Yang dipublikasi adalah artikel pada jurnal. Seperti itu. Kemudian ada istilah sitasi, parafrase, dan silahkan Bapak Ibu bisa googling.
banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam karya tulis itu, dan bisa di googling istilah-istilah dalam karya tulis ilmiah sebagai pengetahuan ataupun sebagai menambah wawasan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya buntu pada yang mungkin PTK terus. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sistematikanya? Nah, jika Bapak Ibu buka contoh-contoh artikel yang sudah dipublikasi, hampir 99% mungkin. Itu sama sistematika, dari segi sistematika penulisan. Dari abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada metodenya, kemudian hasil dan pembahasannya, itu hampir sama semua artikel dan semua jenis penelitian juga. Jadi tidak hanya penelitian pengembangan, semua jenis penelitian itu dalam penulisan artikel dan aturan penulisan itu 95% sama. Ya. Nah, dari yang Bapak Ibu lihat, oleh karena itu saya dari awal berikan contoh-contoh agar Bapak Ibu bisa, oh seperti ini artikel, kemudian untuk penelitian pengembangan itu seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sampai dengan kesimpulan dan daftar pustaka nanti di sistematika. Nanti kita akan lihat secara langsung contohnya. Kemudian kerangkanya. Nah, seperti ini kerangkanya, Bapak Ibu yang sudah melihat artikel atau pernah membuat artikel pasti hampir sama kerangkanya. Dari judul dan kerangka ini, Bapak Ibu, sekali lagi ada pada setiap jurnal. Ada pada setiap jurnal itu memiliki aturan ataupun kerangka penulisan. Sama seperti Bapak Ibu menyusun skripsi, antara aturan penulisan skripsi di kampus A dan kampus B itu pada dasarnya sama, tetapi ada sedikit karakter ataupun kerangka yang berbeda. Mungkin dari sisi huruf ataupun jenis huruf, jenis berapa spasinya, itu pasti berbeda. Ada kadang berbeda juga seperti itu. Tapi untuk kontennya ataupun komponen dari sebuah karya tulis ilmiah itu hampir sama. Hanya sedikit perbedaan pada model. Oke, dimulai dari judul. Judul artikel itu biasanya tidak lebih dari 20 kata. Kalau lebih dari 20 kata biasanya pasti diminta untuk di-press gitu, ataupun 15 kata. Jadi judul tidak perlu panjang-panjang, misalkan pengembangan media LKS berbasis budaya apa gitu kan. Nah, itu cukup sampai di sana. Jadi tidak perlu Bapak Ibu panjang-panjang sampai jadi kalimat nanti kalau terlalu panjang. Jadi bukan judul. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini silahkan kembali untuk terkait dengan sistematika ini silahkan disesuaikan dengan aturan penulisan jurnal itu sendiri. Nanti kami akan kirimkan template ataupun aturan penulisan jurnal yang kita tuju. Oke? Tidak lebih dari 300 kata. Nah, ingat abstrak itu isinya adalah tujuan penelitiannya apa, metode yang dipakai itu apa, hasil penelitiannya apa, dan kesimpulan singkat. Jadi silahkan Bapak Ibu ramu keempat bagian ini dengan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya, tidak lebih dari 300 kata. Ini secara umum, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu buat paragraf-paragraf. Jadi abstrak ini cukup satu paragraf yang menjelaskan 4 komponen ini. Oke. Lalu diisinya. Kemudian tadi sudah ada judul dan abstraknya ya. Kemudian di bawah judul ini ada nama penulis. Nama penulisnya tanpa gelar. Nah, biasa kalau kita nih, saya dulu mungkin penulis pemula pada awal-awal menulis ya taruhkanlah gelarnya. Capek juga saya cari gitu kan. Ini nama penulisnya kalau di artikel Bapak Ibu ditulis tanpa gelar. Apakah gelar itu formal ataupun non formal? Misalkan ada yang Bapak Ibu sudah
haji atau hajah itu tidak perlu ditulis. Cukup nama asli Bapak Ibu saja. Kemudian instansi, silahkan dijelaskan instansinya. Instansi saat ini yang tempat Bapak Ibu bekerja mungkin, kuliah, nah seperti itu. Kemudian corresponding autornya, alamat emailnya, ataupun nomor WA. Ini bertujuan untuk ketika nanti ada sedikit revisi ataupun informasi terkait dengan artikel Bapak Ibu, jurnal itu gampang menghubungi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ini email tidak aktif, kemudian nomor HP WA-nya tidak aktif, kan kalau ada apa-apa ya sulit dihubungi. Baik, untuk pendahuluan metode hasil pembahasan ini kita akan coba bahas sedikit. Untuk abstrak ini insya Allah sudah Bapak Ibu paham. Seperti tadi kurang dari 300 kata. Kemudian tidak ada sitasi, tidak ada kutipan. Jadi yang Bapak Ibu jelaskan yang 4 tadi itu, tujuan, metode, hasil penelitiannya, dan kesimpulannya secara ringkas, tidak lebih dari 300 kata. Nah ini. Oke. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci di bawah abstrak itu, silahkan dipilih kata atau frase istilah yang dibahas. Nah, istilah yang dibahas tidak lebih dari 5 kata atau frase yang dibahas dalam artikel. Jadi kata kunci itu cukup 2 atau 3 lah yang menjadi inti atau variabel yang dibahas. Kemudian latar belakang. Nah ini. Silakan, mungkin kita sebagai pemula, penulis pemula itu kadang butuh juga pedoman. Nah, ini silahkan ikuti yang ini. Jadi kita jangan Bapak Ibu meraba-raba. Latar belakang dalam artikel pengembangan itu kurang lebih seperti ini. 4 ini Bapak Ibu ikuti. Silahkan Bapak Ibu buat yang poin 1 ini 1 paragraf, poin kedua ini 1 paragraf, ini 2 paragraf, 3 paragraf, silahkan. Yang jelas dalam artikel itu ataupun dalam latar belakangnya menjelaskan yang 4 bagian ini. Yang pertama, menjelaskan pokok masalah utamanya yang akan dibahas. Misalkan Bapak Ibu membahas terkait dengan pengembangan media apa misalkan. Nah, itu yang dijelaskan masalah pokoknya apa. Ya. Jangan terlalu jauh mengambil kalimat pendahuluan dalam latar belakang Bapak Ibu, tapi langsung to the point pada apa sih masalahnya. Karena biasanya dalam artikel itu sangat terbatas untuk jumlah halamannya. Paling banyak itu 15. Jadi semua komponen ini harus masuk dalam bagian latar belakang. Kemudian yang bagian kedua, silahkan dikuatkan dengan landasan ataupun teori. Nah ini para ahli yang sesuai dengan komponen yang dikembangkan. Ya, misalkan Bapak Ibu akan kembangkan media. Nah silahkan dikuatkan dengan pemikiran para ahli di sini. Jadi ada teori dalam latar belakang Bapak Ibu. Kemudian dideskripsikan masalahnya di lapangan seperti apa sehingga menarik untuk dilakukan R&D. Apa kelemahan dari media yang sekarang ataupun modul yang sekarang sehingga Bapak Ibu ada alasan untuk mengembangkan itu. Nah, lanjut ke jelaskan pentingnya penelitian pengembangan ini dilakukan. Nah, ini silahkan di 4 komponen ini dijelaskan pada latar belakang masalah. Untuk jumlah, ada yang menanyakan berapa jumlah latar belakang. Terserah Bapak Ibu, 1 lembar, 2 lembar, tapi sebanyak-banyaknya latar belakang pada artikel, itu paling banyak 2 lembar Bapak Ibu. Jangan sampai lebih. Kalau bisa 1 lembar saja cukup. Nah ini. Lalu di kajian teori ataupun teori-teori yang Bapak Ibu gunakan pada artikel itu, karena di artikel itu jarang ada yang membahas khusus landasan teori ataupun kajian teorinya. Karena kajian teori itu biasanya masuk pada pendahuluan, kemudian pada pembahasan. Itu tempatnya masuk. Jadi di pembahasan nanti itu silahkan Bapak Ibu kuatkan lagi dengan teori. Nah, silahkan dicari pada situs-situs jurnal, situs-situs
Bapak Ibu bisa download di sana. Oke. Dan artikelnya, sarannya adalah gunakan yang 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bahas terkait dengan PBL, karena Pak Randi tadi alumni 2000 berapa dulu Pak Randi? 2014 ya. Ya mungkin bisa jadi 2014 masih cocok untuk kita jadikan referensi. Tapi ada yang menggunakan tahun 1982 gitu. Wah, itu tahunnya lama betul. Karena sering saya juga sindir gitu kan. Wah, saya belum lahir kayaknya tahun ini. Nah, seperti itu. Jangan sampai digunakan tahun-tahun yang lama sekali itu. Jadi minimal 10 tahun terakhir ya, 15 tahun lah. Tidak masalah. Kalau bagi kami 15 tahun terakhir Bapak Ibu. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal bereputasi internasional, Scopus itu harus 10 tahun terakhir biasanya. Nah, ini manfaatkan di Google Cendekia atau Google Scholar. Artikel-artikel yang kami berikan di WA Group itu, contoh-contoh itu, semua kami download lewat Google Scholar. Di Google Scholar ini silahkan tinggal ketik pengembangan LKS matematika gitu. Itu pasti akan direkomendasikan artikel-artikel banyak sekali terkait dengan pengembangan LKS. Tinggal Bapak Ibu ketik kata kuncinya, apa yang Bapak Ibu ingin kembangkan. Nah, sesuai dengan masalah tentunya. Jangan tidak ada masalah kita main kembangkan aja. Padahal nggak ada yang perlu-perlu banget gitu ya. Karena sifatnya penelitian pengembangan ini memang ada keperluan, ada sesuatu hal yang mestinya harus dikembangkan ini, harus sudah sesuai dengan zaman gitu. Seperti HP kan sedikit-sedikit keluar seri yang terbaru gitu. Bulan depan sudah ada versi baru lagi. Yang Samsung saja sudah S berapa itu sekarang. Nah, itu ibaratnya pengembangan. Ada kebutuhan di sana. Oke. Nah, kalau metode penelitian ini silahkan semua silahkan disesuaikan dengan penelitian apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, karena kita membahas penelitian pengembangan, silahkan dijabarkan ataupun ditulis langkah-langkahnya. Dalam metode ini, jangan Bapak Ibu berteori. Tidak perlu kutipan di sana, tidak perlu teori. Yang harus jelas adalah langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi masalah. Langkah kedua, mengumpulkan data, dan seterusnya. Jadi langkah yang real yang Bapak Ibu persiapkan untuk penelitian pengembangan ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jelaskan menurut Sugiono penelitian pengembangan adalah, nah itu salah. Nah, bukan salah sih, kurang tepat. Karena memang artikel ini terbatas jumlah halamannya, jadi Bapak Ibu cukup jelaskan langkah-langkahnya. Bagaimana langkah pengumpulan datanya, analisis datanya, itu yang dijelaskan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah ini, hasil dan pembahasan silahkan seperti yang ada di contoh-contoh itu, hasil penelitiannya silahkan diuraikan apa hasilnya, hasil Bapak Ibu melakukan pengembangan dari validasi produk, kemudian dari uji coba, itu dipaparkan pada hasil penelitian ini. Silahkan disampaikan apakah dari pakai gambar, tabel, diagram, foto. Nah, kemudian dijelaskan apa maksudnya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Randi itu ada gambar. Gambar di sana apa maksudnya gambar tersebut. Itu dijelaskan secara deskriptif. Kemudian di pembahasan. Nah, di pembahasan ini silahkan. Banyak artikel yang lupa akan pembahasan ini. Jadi artikel itu tidak hanya sekedar melaporkan hasil penelitian Bapak Ibu, tetapi artikel ilmiah itu wajib di sini. Ada Bapak Ibu gunakan untuk membahas hasil penelitiannya dengan teori ataupun hasil penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil nih, oh ternyata saya dapatkan hasil pengembangan modul ini adalah seperti ini, seperti itu. Nah, silahkan dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain.
ataupun hasil pengembangan produk yang lain. Maksudnya hasil penelitian orang lain yang membahas ataupun yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain ataupun teori yang lain. Teori terkait dengan modul misalkan, karena kita bahas ataupun hasil penelitian kita adalah modul, silahkan dibandingkan dengan teori modul itu seperti apa. Ataupun hasil penelitian orang lain yang lebih dulu mungkin ada penelitian pengembangan atau penelitian yang lain terkait dengan modul. Nah, bisa Bapak Ibu cari persamaannya, bisa Bapak Ibu cari perbedaannya, apakah saling mendukung, apakah saling melengkapi, atau memang ada perbedaan yang mencolok di situ. Nah, itulah gunanya pembahasan. Jadi wajib ada teori, hasil penelitian yang membahas hasil penelitian ini. Oke, karena judulnya saja sudah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi jangan sampai dalam pembahasan ini hanya merangkum hasil penelitian Bapak Ibu. Oke, itu untuk kalau kesimpulan dan saran, insya Allah tidak ada masalah dalam ini. Kesimpulan ya intisari dari artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian saran ya saran-saran untuk pihak-pihak tertentu yang bersifat operasional yang bisa dilaksanakan. Nah, misalkan modul yang Bapak Ibu dapatkan ini cocok untuk diaplikasikan seperti apa? Itu saran misalkan. Kemudian di daftar pustaka. Ada 2 catatan di daftar pustaka Bapak Ibu. Yang ya hampir penulis pemula dan yang sudah sering juga kadang lupa ini. Silahkan diperhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, ya, dalam template jurnal pasti ada petunjuk di sana untuk menulis daftar pustaka. Dari buku, bagaimana dari jurnal. Ini diperhatikan betul. Kadang kita agak acuh sama ini. Cara penulisan daftar pustaka yang benar, asal-asalan. Kita sebagai reviewer ataupun penilai itu pasti akan melihat ini. Ini wajib kita lihat. Ataupun bahkan biasanya kami melihat itu pertama dari daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya benar, nah ini insya Allah isinya juga benar. Tapi kalau udah daftar pustakanya hancur-hancuran seperti itu, ya isinya juga insya Allah pasti akan nggak benar gitu. Lalu dipastikan daftar pustaka yang ditulis merupakan sumber yang ada pada teks dan sebaliknya. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengutip dari bukunya Sugiono, ada di Bapak Ibu tulis di teks, itu juga wajib ada pada daftar pustakanya. Dan sebaliknya, kadang ada daftar pustakanya muncul nih nama si misalkan Sudrajat. Tahu-tahu kita cek di teksnya nggak ada gitu. Jadi harus sama jumlah yang Bapak Ibu kutip kemudian ditulis pada naskah itu wajib ada pada daftar pustaka dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan tipsnya. Tipsnya adalah silahkan kita memang butuh petunjuk, butuh bimbingan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu cek artikel-artikel ataupun lihat contohnya. Jadi jangan sampai kita menulis tanpa contoh juga kita belum kita baca gitu kan. Silahkan dibaca-baca contoh artikel pengembangan, kemudian lihat sistematikanya, kemudian pastikan Bapak Ibu mengikuti template jurnal. Nanti akan kami coba kirimkan template jurnal yang kami miliki dan bisa Bapak Ibu ikuti. Baik, untuk malam hari ini materinya sampai di sana. Dan harapan kami adalah Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dalam penelitian R&D ataupun pengembangan, kemudian menghasilkan satu tulisan, kemudian dipublikasi. Jadi oke, saya tidak bisa publikasi saat ini, ya bisa besok, bisa lusa, tetapi materi dan semua kami sudah coba untuk transfer. Nah, silakan sekarang tergantung Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Randi, dan
kita akan melanjutkan pada sebentar. Pada sesi diskusi, Bapak Ibu, kita akan diskusi, kita masih ada sekitar 30 menit untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan penelitian pengembangan. Silakan bisa juga Bapak Ibu kita diskusikan dari awal. Mungkin ada yang bahas terkait dengan ide, kemudian terkait dengan yang kemarin, malam kemarin, terkait dengan pengumpulan data ataupun validasi, silahkan. Sampai dengan materi hari ini. Agar ini adalah hari terakhir Zoom meeting, agar materi penelitian pengembangan ataupun hal yang masih Bapak Ibu mungkin kurang dipahami, silahkan kita diskusikan di Zoom meeting. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Risma Ranubis. Nah, akhirnya bisa tergabung. Tadi WA saya hujan katanya. Sekarang juga masih, Pak. Hanya sudah mulai kecil-kecil. Tadi deras sekali hujannya. Ya, Bu Risma, silakan. Ya, terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, Pak Randi terutama. Tadi sudah banyak pasti paparan yang disampaikan. Hanya saya tertarik dengan pengembangan R&D dengan modul. Kemarin kita dapat informasi apa yang dikembangkan bisa modul, bisa LKS, bisa bahan ajar yang lainnya. Jadi di dalam modul, mungkin rencananya modul yang kemarin dipublish Pak, modul yang kemarin di ISBN kan? Ya. Jadi supaya kita nanti bisa memberikan suatu pengakuan yang baik atau penilaian yang baik terhadap modul tadi, mungkin ada baiknya kita uji dulu apakah memang modul tadi layak atau bisa memberikan perubahan di dalam hasil belajar mahasiswa. Ya. Jadi yang mau ditanyakan Pak, bentuk proses pelaksanaan yang kita lakukan dalam pengembangan, dalam penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan bahan ajar, berarti nanti di dalam implementasi atau metodenya, modul tadi menjadi suatu bahan atau hal yang diujikan atau menjadi bahan atau eksperimen dan sebagainya, dan nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya melalui evaluasi pre-test dan post-test, gitu ya Pak. Baik. Mekanismenya seperti itu, saya kurang paham kalau untuk bahan ajar, cuman kalau untuk penelitian yang lain mungkin sudah lebih mengena gitu Pak. Kalau untuk modul atau bahan ajar yang lain, prosesnya gimana kira-kira ya Pak Suhardi? Pak Randi masih bergabung sama kita? Baik, Ibu Risma, saya coba menanggapi terkait dengan pertanyaan Ibu. Ya. Kemarin sudah ISBN modul Ibu di kami kemarin ya? Iya, hanya saya belum lihat sudah bisa ditarik ke Scholar, Google Scholar atau belum lihat. Ya, sedang diproses untuk Google Play-nya di Play Store, ya. Di Google Scholar. Ya, dalam beberapa hari ini mungkin sudah rilis. Baik, untuk modul Ibu yang kemarin itu sudah modul yang di ISBN-kan kemarin itu apakah sudah divalidasi ataupun sudah diberikan masukan, diberikan saran oleh validator? Belum sampai ke tahap validasi internal. Belum ya? Belum. Ya. Artinya Bapak Ibu, ketika itu adalah pengembangan, ya memang sejatinya memang harus kita konsultasikan dulu di validator misalkan. Minimal di validator terkait dengan konten.
konten dari modul itu sendiri, apakah memang dari sisi isi ataupun dari sisi sistematika mungkin sudah layak untuk apa istilahnya, didiseminasikan ataupun disebarluaskan seperti itu. Nah, jangan sampai nanti modul sudah terbit kemana-mana ternyata ada sesuatu hal yang masih kurang. Nah, itu mungkin sedikit kurang pas. Bukan tidak boleh, tetapi hanya kurang pas saja untuk pengembangan. Karena sifatnya, maaf sedikit Pak, sorry, dalam penyusunan tersebut ada timnya itu sudah praktisi, expert di bidang hipnoterapi gitu. Oh ya, kalau seperti itu kasusnya itu tidak masalah, Bu. Ya. Jika memang penulis di dalam modul, saya pikir Ibu sendiri di modul itu, tetapi kalau di dalam modul itu memang sudah ada ahlinya, sudah ada timnya, tidak masalah, Bu, kalau untuk ISBN. Nah, kalau untuk pengembangan dalam laporan mungkin tetap harus ada validasi ataupun validator ahli dari konten yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Nanti kita bisa coba lebih dalam untuk diskusikan lagi. Nah, kebetulan kemarin memang modul yang sudah yang dibuat sudah di ISBN kan di kami juga. Silakan Ibu Aisyah, Kemenak Kota. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Dr. Suhardi, yang saya hormati Bapak Randi. Baik, Pak Dokter, saya tuh masih rada bingung itu. Kemarin kan kalau pengawas itu kan pengembangan dan menghasilkan produk gitu ya, Pak Dokter. Iya. Nah, kalau misalnya dari instrumen, kan instrumennya tuh banyak Pak Dokter. Nah, saya meneliti misalnya pembelajaran guru itu kan menggunakan instrumen RPP. Nah, yang dikembangkan apa instrumen SPP-nya, RPP-nya atau dengan instrumen yang lainnya begitu? Ya. Ya, itu aja Pak Dokter. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan bingung-bingung Bu Aisyah. Kita buat simpel saja seperti itu. Iya. Kita buat simpel, kita buat mudah saja. Silakan Pak Randi, mungkin mau ditanggapi terkait dengan komentar Bu Aisyah tadi. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Yang pertama adalah mungkin saya tanya kembali, Ibu rencananya ingin mengembangkan apa? Instrumen itu. Instrumen. apa, Artinya di sini instrumen apa, Ibu? Instrumen RPP diantaranya begitu. Oh begitu, perangkat mungkin perangkat pembelajaran dengan model tertentu. Maka Ibu memang harus disarankan adalah diterapkannya instrumen tersebut dengan praktisi, misalkan guru model yang berpengalaman mungkinnya mencoba perangkat tersebut dan nantinya menilainya nggak usah bingung. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu bisa gunakan beberapa lembar, misalkan lembar observasi guru boleh, gunakan wawancara juga boleh, ya, ataupun perangkat-perangkat instrumen yang lain. Ya, instrumen yang lain sebenarnya mirip seperti yang saya sampaikan kemarin. Mungkin nanti Ibu bisa lihat tesis saya, nanti mirip itu sepertinya. Karena memang pengembangan perangkat, jadi nanti tahu rincian apa saja alat yang akan digunakan. Nanti akan saya upload mungkin malam atau besok pagi. Iya, ya makasih. Ya, di pengawas juga bisa Bapak Ibu kembangkan instrumen supervisinya. Kadang juga saya juga di bidang manajemen pendidikan Bu Aisyah, yang kadang supervisi itu ataupun pengawasan itu kadang hanya kadang mohon maaf sebelumnya hanya apa ya, kalau kita bilang tanda kutip, ada yang hanya sekedar formalitas seperti itu. Nah, bagaimana ataupun kita akan coba buat instrumen yang sesuai dengan zamannya gitu kan. Instrumen berbasis supervisi berbasis digital. Ataupun secara konten silahkan dikembangkan ataupun ada hal yang perlu diperbaharui pada instrumen tersebut. Bisa Bapak Ibu pengawas untuk dikembangkan ataupun sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu
kemudian sesuai dengan teori yang ada, itu bisa dikembangkan. Nah, instrumen di supervisi itu kan ada banyak sekali dari akademiknya, kemudian di supervisi manajerialnya. Nah, itu masing-masing dan tidak harus besar, Bapak Ibu, tidak harus semua. Mungkin di satu komponen itu bisa Bapak Ibu dikembangkan. Jadi tidak harus global gitu. Satu komponen yang secara secara fokus langsung ke, misalkan di instrumen di bagian misalkan di bagian profesionalismenya ataupun di kompetensi pedagogiknya misalkan, itu bisa dikembangkan secara penelitian pengembangan. Tidak harus semua. Itu Bu Aisyah sarannya. Dan nanti kami akan share contoh laporan pengembangan itu, nanti Bapak Ibu bisa baca secara rinci bagaimana komponen-komponennya dan apa saja instrumen, kemudian teknis di lapangan Bapak Ibu mengembangkan sebuah produk itu seperti apa. Silakan Bapak Agus Midi untuk menanyakan secara langsung. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya yang terkait dengan konsep kemarin juga boleh. Yang mungkin masih ingin sharing ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan Pak Agus Midi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Saya sering melihat dan juga melakukan semacam penulisan yang karyanya berbentuk kualitatif. Nah, dalam karya tersebut nanti ada pengeneralisasi dari kualitatif ke kuantitatif. Ya. Jadi ada yang membuat rentang 1 sampai 10 dengan kategori tertentu, ada juga yang rentang 1 sampai 5 atau rentang 1 sampai 4 atau 1 dan 2. Nah, saya belum menemukan rujukannya seperti apa dan mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami rujukan apa yang dapat kita jadikan terkait dengan generalisasi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Rani terkait dengan mungkin skala tadi tepatnya, skala dari rentang 1 sampai 5, 1 sampai berapa gitu. Mungkin referensinya seperti apa Pak Rani? Baik, terima kasih Pak Agus Midi ya. Artinya pada skala rentang itu yang ada 2 hal yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah kita dapat membuat rentang sendiri, dan yang kedua adalah kita dapat menggunakan yang sudah ada. Atau bisa juga memberikan suatu adaptasi dari rentang yang sudah ada. Mungkin salah satu yang paling memungkinkan adalah adaptasi, sehingga kita tetap mencantumkan sumber, tetapi rentangnya dapat kita sedikit modifikasi menyesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Itu masalah banyaknya rentang 1 sampai 5, 1 sampai 4 ataupun 10 itu memang kondisional. Bapak Ibu berhak menentukan sendiri, tetapi disarankan memang ada sumbernya, sumber rentang yang akan kita ambil. Biasanya yang paling populer salah satunya adalah dari Ari Kunto ya, Ibu Profesor Suharsimi Ari Kunto, itu banyak sekali di bukunya metode penelitian itu sampai rujukannya sampai puluhan ribu untuk rentangnya ini valid, ini tidak valid, atau rumusnya bagaimana itu ada. Atau yang lain juga bisa, misalkan Prof. Sugiono ataupun yang lain itu juga banyak yang menarik. Boleh, atau bisa juga memodifikasi dari artikel penelitian sebelumnya juga boleh. Jadi sampaikan sumbernya ini, kita modifikasi juga boleh. Jadi tidak harus dari buku, dari artikel juga boleh dikembangkan sendiri ya. Kalau memang sudah sesuai ya langsung kita berikan sumber, tidak usah kita modifikasi. Kalau memang sudah sesuai. Ya, artinya silahkan Bapak Ibu mau membuat skala 1 sampai 4, 5 sampai 6 dan seterusnya. Kemudian tetapi dalam penulisan silahkan jangan lupa juga untuk dijelaskan secara deskripsi. Mungkin nilai 10 yang ada pada hasil penelitian Bapak Ibu itu mungkin ada sedikit perbedaan. 10 yang ada bisa jadi nilai terendah atau nilai paling besar 10 itu. Nah, itu dijelaskan pada narasinya di bawah. Nah, seperti itu untuk menguatkan. Jadi tidak hanya data kuantitatif nanti ataupun skala tadi dijelaskan secara deskriptif maksud dari skala 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Itu Pak Agus, dan silahkan dicoba untuk cari referensinya terkait dengan statistik atau skala tadi. Skala Likert biasanya namanya.
Kemudian silahkan Pak Firman. Pak Firman Sapardani. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Suardi dan Pak Randi atas kesempatannya. Sudah terdengar Pak Randi, Pak Suardi? Oke, sudah bagus. Mantap Pak. Baik. Saya rencananya, saya sudah membuat modul. Modul itu saya buat sebagai pelengkap buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Nah, rencananya modul yang saya buat itu sama teman-teman ada 2 orang, ada 3 orang timnya. Itu rencananya saya akan membuat penelitian R&D. Rencananya saya akan uji cobakan ke teman-teman guru seni budaya yang ada di Kabupaten Serang, Banten. Ini kira-kira apa yang pertama harus saya lakukan gitu ya. Itu Pak Dokter. Makasih. Klarifikasi dulu. Modulnya sudah ada nih. Sudah ada. Jadi modulnya sudah ada, hanya belum ber-ISBN. Oke. Baru saya pakai di lingkungan MGMP saja. Oh, baik. Kemudian nanti mau dibuat lebih resmi gitu penelitiannya, kemudian dibuat artikel dan dipublikasi. Oke. Silakan Pak Randi mungkin bisa memberikan saran terkait dengan Pak Firman. Baik, artinya di sini Pak Firman sudah punya gambaran, sudah punya produk, tinggal dilanjutkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi sudah separuh kerja Pak Firman, karena dalam proses penelitian pengembangan, ketika kita modul atau perangkat yang kita kembangkan sudah jadi, itu dianggap separuh perjalanan sudah ya. Jadi kalau memang sebelum ber-ISBN memang itu tidak masalah. Justru itu yang memang produk pengembangannya di sana nggak masalah, karena nanti justru ketika nanti kita sudah melalui proses valid, kita melalui proses praktis, melalui proses efektif, di akhir jadilah suatu produk pengembangan yang itulah yang sudah melalui revisi produk itu yang nanti kita ISBN-kan. Sesungguhnya jangan di-ISBN-kan dulu, justru prosedurnya justru itu diterapkan dulu ya, diterapkan dulu oleh Bapak. Urutannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bisa setelah sudah merancang, maka bisa uji coba kevalidan, bisa divalidasi oleh tim ahli. Tim ahli itu bebas Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab yang lain. Penekanan dari tim ahli adalah Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Tidak ada ahli yang ada kriteria yang pasti, tidak ada. Jika dirasa mungkin ada Ibu dosen di sekitar Bapak Ibu dirasa itu ahli, ya silakan. Kalau dirasa ada seseorang mungkin Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman 20 tahun mengajar, mungkin dengan kriteria seperti itu dan memang mungkin sudah titelnya minimal S2, mungkin boleh juga. Jadi sebenarnya kita bisa menentukan kriteria ahli itu sendiri. Ya, misalkan Bapak Ibu seorang guru matematika ingin membuat suatu media pembelajaran berbasis teknologi. Itu bisa juga sesungguhnya, validatornya adalah guru teknologi, guru IT juga boleh, guru IT yang sudah mungkin memiliki kemampuan yang sesuai, atau mungkin praktisi tanpa gelar juga tidak apa-apa, karena seringkali kita terjebak dengan gelar. Misalkan kita mau mengembangkan suatu perangkat yang kaitannya dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya pastinya kan di lapangan. Nah, di lapangan kita mungkin bisa bertanya kepada bisa kepala suku, bisa sesepuh atau yang lainnya, bisa melakukan proses validasi. Tetapi catatan adalah ketika di lapangan yang seperti itu, Bapak Ibu jangan menggunakan validasi bentuk angka, maka validasi bentuk review atau wawancara, karena bisa jadi di lapangan nggak paham skor 1 sampai 5, skor 1 sampai 10 nggak paham. Itu bisa. Bisa Bapak, silakan dilanjutkan. Saya rasa sudah sangat jelas untuk terkait dengan validasi Bapak Ibu ataupun validator yang ahli. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menggunakan teman-teman yang sudah berpengalaman, atau sekarang sudah banyak Bapak Ibu tinggal googling siapa yang saya pun Bapak Ibu tinggal ketik nama saya, insya Allah di Google Muhammad Suhardi gitu ada di sana terkait dengan bidang saya apa. Pak Randi itu sudah jelas di Google itu bahwa pendidikan matematika seperti itu.
Ya, silakan Ibu Emi Abdillah. Dan terakhir nanti Bu Hajah Badelah. Ya, silakan Bu Emi. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Pertanyaan saya Pak, ini terkait dengan laporan RND untuk yang di bab 4. Itu kan kita biasanya menyertakan foto-foto sebagai pelengkap progresnya. Nah, pertanyaan saya, seberapa detailkah foto-foto itu yang harus kita cantumkan di bab 4? Atau ada batasan, misal batasannya seperti ini, 0%, 25%, 50%, 100%, atau semuanya detail. Pernah saya bertemu dengan seorang penilai PAK, lebih-lagi hubungannya dengan PAK, dan bertemu dengan teman yang menilaikan penelitian R&D, yaitu pengembangan pembelajaran media pembelajaran teknologi. Di situ dilampirkan foto-foto itu banyak sekali, jadi sangat tebal itunya bentuk laporannya. Nah, dari situ beliau Bapak penilai itu mengkoreksi, dikurangi saja fotonya. Jadi lebih simpel gitu. Jadi itu tadi seberapa banyak sih gitu, progres yang perlu kita laporkan. Terima kasih Bapak. Baik, dipahami Bu Emi. Terkait dengan bab 4. Mau dibahas Pak Randi? Ya, terima kasih Pak Suwardi. Ya, yang ini memang menarik sekali. Memang penelitian pengembangan adalah salah satu penelitian yang lumayan paling banyak menampilkan gambar, gitu ya. Paling banyak menampilkan gambar. Kenapa? Nah, harus menampilkan gambar dibandingkan penelitian yang lain ya. Mungkin seperti PTK biasanya hanya 1-2 gambar yang menunjukkan aktivitas guru di sebuah kelas gitu. Tetapi kalau dalam pengembangan sangat disarankan Bapak Ibu memang step by step ditampilkan fotonya. Nah, seberapa banyak itu memang seperlunya ya, tidak ada acuan berapa banyak foto yang kita tampilkan. Ya, artinya gini. Foto boleh ditampilkan semua, tetapi artinya ada namanya lampiran. Nah, di sanalah Bapak Ibu bisa menampilkan semua sebanyak mungkin, lampiran itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi untuk bab 4 ditampilkan seperlunya. Misalkan membuat suatu perangkat ada 5 langkah gitu, 5 langkah atau 6 langkah. Maka 6 foto sudah cukup. Ya, 6 foto sudah cukup dan masing-masing foto itu diharapkan mampu Bapak Ibu mendeskripsikan langkah-langkah dari foto tersebut. Jangan sampai di bab 4 isinya sampai 15 foto ya, terlalu banyak gitu. Mungkin bisa direduksi, ada beberapa langkah yang sifatnya tidak penting atau mungkin kurang penting, sedikit bisa terlompati langkahnya gitu ya. Ada beberapa langkah yang jadi satu gitu. Itu Ibu. Ya, sudah sangat jelas Bapak Ibu yang penulisan pada bab 4 apakah itu di laporan ataupun di artikel, sesungguhnya sah-sah saja Bapak Ibu menampilkan foto ataupun menampilkan tabel, grafik, hanya saja disesuaikan, disaring mana yang memang dapat mewakili gitu ya, dapat mewakili dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, misalkan kita menjelaskan terkait dengan prestasi gitu ya, prestasi sekolah misalkan. Silahkan Bapak Ibu bisa menampilkan foto piagam seperti itu, ataupun foto ketika diberikan prestasi. Jadi jangan semua piala Bapak Ibu foto satu persatu, kan nggak logis. Jadi cukup satu saja yang bisa menggambarkan bahwa itu memang berprestasi. Contoh aja kecil seperti itu. Apakah di artikel juga silahkan. Apakah dilaporkan juga teknisnya sama. Dan untuk semua dokumentasi, foto, gambar, dan semua itu lengkapnya bisa Bapak Ibu lampirkan. Oke. Terakhir di Bu Hajah Badelah untuk malam hari ini, untuk penanya secara langsung, silakan Bu Hajah. Dibuka mic-nya. Baik. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru ya. Ya, karena dalam penelitian pengembangan ini saya masih asing dan belum pernah saya melakukan, jadi saya banyak bertanya. Jadinya sekarang ini mohon maaf Pak Dr. Syuhardi dengan Pak Randi. Yang pertanyaan pertama saya itu adalah
ingin saya kembangkan tentang LKPD, karena LKPD yang saya lakukan di setiap pertemuan itu adalah bisa membantu memperlancar proses pembelajaran dan setiap pertemuan. Nah, untuk itu ingin saya melakukan nanti penelitian pengembangan LKPD di tempat saya mengajar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah teori apa yang saya gunakan dengan melakukan penelitian LKPD ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti LKPD yang saya gunakan itu dalam satu semesternya itu bisa saya kumpulkan dan bisakah yang untuk di ESBN-kan. Terus yang ketiga, langkah apa yang seharusnya saya lakukan di dalam penelitian pengembangan ini. Nah, terima kasih Pak sebelumnya. Cuman itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu Haja Badela, dan saya rasa ini spesial Bu Badela karena memang sudah sering ikut di Guru Matematika Indonesia. Silakan Pak Randi untuk mengawali. Baik, terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Bu Badela atas pertanyaannya. Artinya di sini Bu Badela sudah mulai ingin membuat nih ya. Yang penting itu dulu niat membuat. Karena saya rasa Bapak Ibu sudah selama ini juga mengembangkan sesuatu, cuma tidak dilakukan penelitian, sehingga jadinya ya hanya pengembangan, bukan penelitian dan pengembangan. Nah, yang pertama adalah model apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan LKS tadi. Yang pertama adalah pastikan model pengembangannya dulu, model alur pengembangannya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu bisa pilih 4D, bisa pilih Azure, PLOM, kemudian EDI, dan yang lainnya. Mungkin salah satu yang paling simpel 4D, 4D. D pertama definisi masalah, define, D kedua mendesain, D ketiga develop, mengembangkan, dan D keempat adalah disseminate, menyebarkan. Langkahnya simpel sekali, 4 langkah. Tinggal Bapak Ibu nanti rinciannya seperti apa, itu nanti bisa sambil dibaca. Referensinya banyak sekali di internet sesungguhnya, cuma kadang jarang membaca topik ini, jadi sehingga kurang memahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibu akan mengembangkan LKS-nya dengan inovasi apa. Nah, ini harus dipastikan. Agar apa? Agar LKS-nya bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Kalau LKS niatnya hanya untuk menyelesaikan masalah, mungkin lebih tepatnya penelitian penerapan atau PTK gitu ya. Nah, nanti Ibu pastikan dulu apakah LKS-nya berbentuk digital. Boleh. Mungkin selama ini Bu Badela pernah membuat di LKS sebelumnya dengan live worksheet ya, yang beberapa waktu lalu dengan Pak Nanang itu bisa. Bisa juga LKS-nya dalam bentuk Google Slide bisa. Atau minggu depan kebetulan minggu depan. Bapak Ibu yang belum ikut silakan, minggu depan kita akan melakukan pelatihan LKPD dengan Canva. Nah, Canva selama ini kan bisa buat poster. Nah, kita kembangkan LKPD dengan Canva. Itu bisa jadi judul. Pengembangan LKPD berbantuan Canva. Wah, menarik pasti kan. Canva itu kan baru populer 1-2 tahun ini, itu sifatnya sesuatu yang baru. Sehingga selama ini mungkin Bapak Ibu membuat LKPD-nya dengan Microsoft Word sudah ketinggalan zaman, kita buat pakai Canva aja ya. Gambar-gambarnya lebih bagus. Atau dengan model pengembangan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam proses ISBN apa bisa? Ya, semua bisa. Semua tulisan yang memenuhi syarat keilmiahan, karya tulis ilmiah bisa. Laporan penelitian bisa di ISBN kan, ya. Termasuk skripsi Bapak Ibu, kalau mau di ISBN kan bisa. Tetapi ada syaratnya. Nanti harus mungkin bisa mendalami bagaimana cara mengubah laporan penelitian menjadi buku agar tidak mentah gitu, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, bukan itu. Itu bisa dibuat seperti itu bisa. Ya, itu mungkin nanti syarat-syarat ISBN. Kebetulan kami juga penerbit ya Bapak Suwardi. Ya, kami juga penerbit yang sudah diakui oleh IKAPI, ya sudah terdaftar, sehingga kami juga sudah banyak menerbitkan buku. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tertarik bisa hubungi Pak Suwardi, Pak Dr. Suwardi untuk menerbitkan bukunya atau modulnya silakan. Atau mengikuti kelas pengembangan buku ISBN kami adakan awal bulan depan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Randi, dan saya rasa cukup jelas untuk malam hari ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat, gitu ya, dan tadi sudah banyak Bapak Ibu bertanya terkait dengan penelitian pengembangan. Harapannya adalah Bapak Ibu bisa untuk ini ya, selain niat langsung dikerjakan apa yang saya sampaikan pada awal tadi, langsung
kalau bahasa gaulnya itu langsung dieksekusi gitu ya. Jangan hanya sebatas kita coba berteori saja, tapi langsung buat gitu. Nah, buat kemudian silahkan di kami kelas kita itu tidak terbatas gitu, tidak terbatas. Silahkan Bapak Ibu, nomor HP kami sudah ada. Silahkan Bapak Ibu bisa konsultasi, silahkan kita sharing gitu. Jadi kami di Guru Inovatif Indonesia ini tidak, selama kami buka WA itu di jam-jam mungkin jam aktif gitu ya, kami pasti balas. Jadi kami pasti balas WA Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan ya seharian ataupun profesionalisme kita di pendidikan gitu. Kebetulan saya juga pendidik, dosen di kampus juga kan, Pak Randi juga ya, dan tim Guru Inovatif Indonesia juga sudah siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk malam hari ini dan pertemuan kita di Zoom meeting, kita cukupkan pada 3 pertemuan di Zoom meeting. Silahkan untuk WA tersebut, WA itu kami buka selesai kelas ini pasti kami buka, dan silahkan kita bisa berdiskusi di sana. Jika Bapak Ibu juga ada pengalaman, ada sesuatu yang bisa kita share yang bermanfaat terkait dengan penelitian pengembangan, silahkan di-share gitu. Nah, kemudian kita juga dari Guru Inovatif Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, yang seperti tadi ada kelas seperti ini, Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, dan itu kami adakan juga pada yang kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu. Kegiatan selanjutnya ada kelas seperti yang dia sampaikan oleh Ibu Badela tadi. Kita akan mengembangkan ataupun memanfaatkan Canva. Kita akan mendesain LKS. Nah, kalau sekarang LKPD, lembar kerja kerja digital pokoknya. Nah, ini dengan menggunakan Canva. Nah, ini bisa dijadikan penelitian pengembangan juga nantinya Bapak Ibu yang membuat LKPD ini menggunakan aplikasi Canva, ada juga aplikasi Live Worksheet istilahnya. Itu bisa dijadikan penelitian pengembangan, kemudian Bapak Ibu bisa membuat produknya, dan di ISBNK, dihakikan juga bisa. Nah, gitu. Kemudian di setiap bulan itu kami mengadakan kegiatan dari kelas virtual seperti ini, kemudian ada kelas eksklusif. Nah, kelas eksklusif ini khusus bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan jurnal, kemudian menulis buku ber-ISBN, kemudian menyusun laporan PTK. Kami bimbing dari awal sampai dengan selesai. Jadi betul-betul kita menghasilkan satu produk, satu karya yang Bapak Ibu bisa gunakan dan manfaatkan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu untuk diintip website kita di guruinovatifindonesiaCom. Nah, jadi kami juga buat kegiatan yang free gitu kan. Ada juga terkait dengan penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah, itu untuk bulan ini. Silahkan dilihat dan silahkan diinstal. Kami juga sudah ada di Play Store. Bisa dicek di Play Store-nya, diketik Guru Inovatif Indonesia. Di sana sudah Bapak Ibu bisa lihat, dan kita lebih praktis seperti itu Bapak Ibu. Untuk semua administratifnya, kelas dari penelitian pengembangan itu insya Allah kami akan share besok lengkap, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi semua yang terdaftar dalam kelas kami akan mendapatkan haknya, dan silahkan sekali lagi dipersiapkan artikelnya. Artikel penelitian pengembangannya kami akan sediakan 10 untuk slot publikasi jurnal gratis. Semua rekaman, materi, dan yang berkaitan dengan administratif, silakan Bapak Ibu bisa download insya Allah besok, dan kita akan tetap berhubungan ataupun tergabung dalam WA group itu, dan silahkan dimanfaatkan, sekali lagi dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Bapak Ibu bisa belajar, berkarya, dan
berinovasi. Terima kasih Pak Randi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu. Tetap kita belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.